Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang kebutuhan data dalam pengembangan AI. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang jenis-jenis data yang diperlukan untuk pengembangan AI, sumber data, tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data, hingga studi kasus penggunaan data pada proyek AI. Nah, pendahuluan dulu nih teman-teman. Data adalah bagian fundamental pada AI ya. Data itu saya sering banget definisikan sebagai bahan mentah. Jika bahan mentahnya berkualitas, pasti makanan yang akan diproduksinya juga akan memiliki cita rasa yang sangat berkualitas juga ya. Nah, algoritma machine learning mengandalkan data berskala besar untuk mempelajari pola dan hubungan dalam dataset untuk membuat prediksi dan keputusan berdasarkan informasi baru. Keberhasilan AI model tidak hanya ditentukan oleh volume data, tetapi juga kualitas data. Oke, jadi keberhasilan model AI nanti yang kita buat itu bukan cuma ngomongin soal seberapa banyak data, tapi seberapa baik data yang kita punya. Data yang digunakan harus reliable, komprehensif, dan relevan untuk memastikan akurasi model AI. Nah, ngomongin soal jenis-jenis data yang diperlukan oleh AI, kita breakdown menjadi 3 jenis data, yaitu data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Yang pertama, kita ngomongin soal data terstruktur nih. Data terstruktur adalah data yang terorganisir yang disimpan dalam format tabular. Jadi kalau ngomongin soal data terstruktur, datanya itu secara gampang itu berbentuk tabel ya. Kalau ngomongin soal tabel, pasti teman-teman pernah ngelihat file-file yang isinya full tabel, itu file-file Excel, jadinya file-file yang menyediakan informasi-informasi dalam bentuk tabel itu adalah data terstruktur. Nah, data terstruktur lebih mudah untuk pengelolaan dan penggunaan datanya, jadi lebih mudah diambil, mudah dimodifikasi, dan data terstruktur juga sangat cocok untuk algoritma AI untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan clustering. Nah, contoh dari data terstruktur yaitu numerical data dan categorical data. Numerical data ini contohnya seperti data penjualan, data hasil sensor temperatur, kemudian data-data yang berhubungan dengan suhu, begitu ya. Kemudian categorical data. Nah, categorical data ini berhubungan dengan segmentasi pembeli. Ini contohnya aja ya, kategori produk gitu ya. Nah, nanti banyak sekali contohnya yang akan kita eksekusi begitu ya di implementasi project. Nah, selanjutnya kita masuk ke data tidak terstruktur. Nah, data tidak terstruktur adalah lawan dari data terstruktur. Kalau ngomongin soal data terstruktur adalah data tabel, berarti data tidak terstruktur adalah data yang tidak tabel. Nah, data yang tidak tabel ini maksudnya apa? Itu standar formatnya itu memiliki format-format yang macam-macam, kecuali tabel ya. Seperti gambar, halaman web, kemudian file PDF, video, email, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika file PDF tapi isinya gambar tabel nih? Nah, itu akan masuk ke data tidak terstruktur juga ya, karena extensionnya adalah PDF. Nah, penggunaan data untuk data terstruktur ini, data tidak terstruktur maksudnya, ini lebih kompleks karena harus menarik dan mentransformasi fitur yang relevan terlebih dahulu gitu ya. Nah, contohnya itu seperti image data, bisa dari foto atau hasil X-ray. Kemudian teks data itu bisa melalui postingan media sosial atau komentar. Kemudian dokumen-dokumen persuratan, pun audio data nih teman-teman. Ini bisa recording suara atau video podcast.